Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semulakan dimanapun Anda berada, sehat walafiat, berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin semulakan, apakah yang dimaksud dengan anta ana ana anta? Anta ana ana anta itu engkau adalah aku adalah engkau. Apakah pernah terjadi perkataan seperti itu? Pernah, di alam wahdah. Jadi martabat wahdah, martabat zat sifat, ketika ada sifatnya, yaitu Ahmad Rasulullah, maka inilah yang dikatakan engkau. Maka si aku itu maksudnya zat, martabat ahadiyah. Akunya zat mengatakan kepada engkau tu Ahmad Rasulullah, hakikat Muhammad. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Aku adalah engkau, aku tuh zat. Kemudian tajalli kepada Ahmad Rasulullah, sifatnya. Aku adalah engkau. Ya, engkau adalah aku. Aku adalah engkau, engkau tidak lain daripada aku. Itu sangat sahih, dan ini zikir yang sangat tertinggi sekali, hadirin. Paham yang sangat tertinggi, luar biasa ini. Apakah ada dalilnya? Oh, ada, jelas. Lebih sahih daripada hadis sahih. Oh, kok bisa? Iya. Apa di hadisnya hadis sahih? Apa di atasnya hadis sahih? Hadis sahih di atasnya apa? Hadis qudsi. Maka hadis paling tinggi adalah hadis sahih mutawatir, yang derajatnya sampai mutawatir manawi, itu di bawah hadis qudsi. Karena hadis qudsi itu di bawah Al-Quran. Hadis qudsi ini di atasnya hadis sahih mutawatir manawi. Jadi tidak diragukan mulai daripada riwayatnya, perawinya ya, mulai daripada sanadnya, apalagi matannya. Tidak ada keraguan kalau hadis sahih itu. Nah, ini hadis qudsi, Pak, di atasnya. Yang mana, Mas? Adakah hadis qudsi? Ini mengarah ke sini ya. Anta ana ana anta itu mengarah kepada al-insanu sirri wa ana sirruh. Insan itu rahasiaku. Rahasia itu adalah sifatku. Sifatku tiada lain daripada aku. Nah, itulah disingkat anta ana ana anta. Ini paham yang sangat tinggi. Inilah paham yang ketika disalahgunakan maka salah, jatuhnya salah. Kenapa? Karena ada juga perkataan iblis suatu ketika di zaman Israiliyat, cerita Israiliyat, artinya cerita sebelum baginda Nabi SAW ada cerita tentang Bani Israel ya. Di situ iblis memimpin kerajaannya di tengah lautan. Kemudian mengatakan kepada si setan itu bala tentaranya iblis ya, yang daripada golongan jin yang jahat. Begini, iblis berkata begini, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Itu iblis. Iblis berkata sama setan. Jadi ketika seseorang belum musyahadah, ya, belum tahu, belum makrifat untuk mengenal kepada Allah, akunya siapa yang mengucapkan, kemudian akunya siapa yang diucapkan, artinya belum tahu sebenar-benarnya syahadat, belum tahu bersyahadat yang sebetul-betulnya, kemudian mengatakan seperti itu, maka itu kisahnya sama seperti iblis dengan bala tentaranya. Itu sama saja kita itu setan, setan tentara iblis. Ketika mengatakan itu, aku adalah engkau, engkau adalah aku, tapi dalam kesadaran yang tidak paham. Jadi hati-hati, tetap hati-hati. Dalilnya sahih, di atas sahih malah. Al-insanu sirri wa ana sirru. Itu jelas hadis qudsi sahih. Dan ini adalah paham untuk mendekatkan kita kepada makom fana. Artinya kalau sudah paham artinya itu, paham dan duduk betul-betul di situ. Duduk, hilang rasa-rasa makhluk itu. Hilang keakuan kita itu, yang ada hanya akunya Allah dengan akunya sifatnya, artinya akunya sendiri.
zat dengan sifatnya, sifat dengan zatnya, betul-betul yang ada hanya itu, maka itu luar biasa. Namun pengalaman seperti ini tidaklah disebut-sebut, tidaklah diceritakan kepada orang, karena ini ilmu hakikat, ilmu rasa, ilmu di dalam, ilmu batin, bukan ilmu luar. Ketika ilmu batin dikeluarkan, salah. Ketika ilmu luar dihakikatkan, tidak sah, batal. Jadi ilmu dalam ya di dalam, ilmu luar ya di luar. Tidak bisa kita hanya menghayalkan solat, mendirikan solat, saya solatin, saya hayalkan atau saya ingat, tapi tidak ngapa-ngapain. Itu namanya bukan mendirikan solat. Memang solat, tapi tidak mendirikan solat. Sementara disuruh kerjakan mendirikan solat itu, mengerjakan solat, mendirikan itu untuk ingat. Bukan berarti ketika mendirikan, setelah ingat tidak mendirikan lagi. Nah, tidak. Jadi ketika yang di dalam dilakukan, dipraktekkan, yang di luar tidak bisa. Nah, karena kita punya bahan luar, kita punya ini, sama juga di dalam. Nah, seperti itu. Nah, jadi tauhid, syariat. Nah, hakikat ya syariat. Tidak bisa dicampur rata. Artinya dua-duanya dipakai, dan tidak dipisahkan, tidak diceraikan. Tapi jangan salah menempatkan. Nah, perkataan atau itu bukan zikir ya. Makanya kata guru kita biasanya, kalau sudah paham tentang zat, sifat, asma, af'al, sudah paham dan sudah melihat, menyaksikan, bahkan sudah fana, merasakan betul-betul, tidak perlu lagi zikirnya itu zat, ana, aku Allah, tidak perlu. Bahkan dalam hati pun tidak perlu disebut zikir zat atau aku Allah, tidak perlu disebut. Sudah paham di situ. Kalau takutnya itu meleset satu kali, luar biasa, Pak. Luar biasa. Ana rabbukumul a'la. Ketika kau berhasil menemukan aku, rahasia aku maksudnya itu, kubunuh dirimu, kuhancurkan dirimu, lalu kuganti diriku dengan dirimu. Ada. Maka itulah yang betul-betul harus dicari rahasianya Allah Ta'ala. Karena kita di dunia ini punya tugas untuk makrifat, kemudian untuk menjadi khalifah, lalu mengerjakan perintah dan larangan. Karena kita itu bukan Allah, bukan Rasulullah, bukan Allah, bukan Nabi, bukan Rasul. Yang utusan itu pun bukan kita. Yang utusan itu adalah sifatnya sendiri, dia juga. Kalau mau kita bilang, ya anta anak-anak anta itu, bukan kita. Jangan sampai di situ ketika kita mengakui bahwa kita ini Muhammad, kemudian ada Allah. Kalau kita mengaku Muhammad, kafir kita namanya. Kalau kitanya yang mengaku Muhammad, kafir, zindik, murtad. Apalah, bukan kita Muhammad. Astagfirullah. Itu bahasa orang tua kita, itu kita diri sebenar-benarnya, diri kita Muhammad, diri sejati kita Muhammad. Ya memang benar. Tapi kitanya di situ bukan kitanya si makhluk ini, bukan. Karena Nur Muhammad itu siapa gitu loh. Hakikat Muhammad itu siapa? Hakikat Muhammad loh ya. Siapa hakikat Muhammad tuh? Sifat itu siapa? Kelakuan zat itu dirinya Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya. Nah, kalau kita mengaku Muhammad, nah, dari mana kita? Dari Allah. Kemudian kita mengaku bayangan. Kalau kita bayangan, bisanya tuh kita bayangan baru yang punya bayang itu. Berarti ada dua, ada persekutuan di situ. Kalau masih ada kita, masih ada Allah. Ini dalam pandangan batin. Makanya betul juga tadi itu metodenya, pahamnya itu. Engkau tuh aku tuh engkau. Itu luar biasa, itu fana itu. Luar biasa, Masya Allah. Ya bukan zikir ya.
Ya, memang di suatu zikir tertentu itu memang ada yang untuk mendekatkan paham ke situ ya. Artinya ketika dia naik kepada aku itu adalah engkau. Ketika dia turun, engkau itu adalah aku. Tapi itu dalam bentuk zikir. Kadang masuk kadang keluar huwa, atau kadang masuk hu, keluar hu. Atau masuk hu, keluar huwa. Atau masuk hu, keluar atau keluar, hu masuk. Macam-macam. Dan pada intinya itu memang begitu, untuk memfanakan kita punya diri kemakhlukan itu. Sama dengan itu tadi, itu sangat luar biasa itu. Bukan main-main itu. Tapi justru berbahaya ketika kita menggunakannya belum paham tentang zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah. Belum tahu mendudukkan akunya kita. Kemudian sesuatu juga ketika di ilmu hakikat dikeluarkan, kan itu kan seperti ibarat ini ya, najis yang terkeluar, ibarat kotoran itu, kotoran istinja itu ketika dikeluarkan. Kalau masih di dalam enggak kenapa-kenapa, biar kotoran kita di dalam sini enggak kenapa-kenapa. Sama juga dengan yang ini kita di dalam ini semua, tapi tak keluar najis. Tidak ada yang mau pandang kita itu, tidak mau. Begitu juga kalau kita lahirkan itu perkataan-perkataan hakikat yang sebenarnya di dalam, kita keluarkan. Nah, kemudian perlu juga dipahami, rahasia bahasa Indonesia dengan rahasia yang sir bukan seperti yang kita kira maknanya. Artinya begini, rahasia itu kan kita biasa bilang, oh saya punya rahasia, saya harus sembunyikan. Kemudian rahasia yang dikatakan sir rahasia itu seperti tubuh hatinya rahasia, bukan seperti rahasia ini. Bukan, artinya rahasia itu bukan disembunyikan terus kita tidak buka-buka selama-lamanya, tidak. Artinya rahasia itu jangan keluar dari kalam ini. Di dalam dia. Makanya rahasia bersembunyi di dalam terang. Di dalam itu kiasan juga, karena yang di dalam ini ya di luar. Yang di dalam ini ya di luar. Ruh itu kan tidak mendiami suatu tubuh. Ruh itu tidak di dalam, tidak di luar, tapi dia di dalam, dia di luar. Di sini ada ruh, di depan kita ini ruh hidopi, nyawa. Di sini juga ada di dalam. Jadi meliputi. Itu Nur Muhammad itu. Nah itu yang engkau. Aku zat, di baliknya Nur Muhammad itu mengatakan aku adalah engkau, engkau adalah aku. Nah sementara kita kalau masih di kefanaan, artinya belum fana, masih di akunya kita, si makhluk. Artinya akunya makhluk itu kan otomatis, akunya makhluk itu kan otomatis ke jasad. Otomatis, tapi bukan kita mengaku jasad. Otomatis ke situ, ke jasad. Nah ketika sesuatu atau zikir atau salawat atau apa yang keluar daripada hal-hal yang biasa, seperti mengatakan saya sudah fana sehingga hilang kesadaran dan sebagainya. Nah, kalau sudah mengartikan fana itu hilang kesadaran kita, blank, tidak tahu kemana, tidak tahu di mana, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu, kapan mau bakoknya? Sementara Rasulullah, para nabi, para sahabat, para wali dan semua orang-orang yang sudah tenggelam, artinya sudah bako itu fana. Bako itu kan fana 24 jam. Fana terus menerus, bako, kekal kesadarannya. Nah kalau kita fana seperti macam itu bagaimana? Nanti tiba-tiba kita naik mobil, tidak tahu tiba-tiba sudah di jurang. Itu bukan fana namanya. Itu panu. Panuang. Artinya panu itu kan gatal tuh. Gatal. Nah, ketika gatal itu digaruk terus. Digaruk nanti seperti kayak orang kesengatan listrik. Begitu. Nah, itu panu namanya. Artinya kalau orang betul-betul sadar fana, ya. Fana itu sadar sesadar-sadarnya, yang sadar tuh Allah. Fana tuh hancur kemakhlukan kita.
Rasa makhluk kita itu hancur kepada rasa Allah. Itu fana. Menjadi Allah itu. Bukan mengaku Allah. Menjadi rasa Allah di situ. Bukan rasa si kita lagi begitu. Nah, itu fana. Dan dalam kesadaran totalitas. Bukan menghayal. Bukan masuk ke mana-mana. Bukan. Hati-hati. Bung. Karena bakobillah seperti apa nanti kalau begitu? Itu namanya majzub. Majzub pun terbagi-bagi. Ada majzubnya karena mabuk zikir, ada mabuk solawat, terus dia ya hilang kesadaran. Ada juga mabuk minuman, ada juga mabuk janda. Macam-macam itu mabuk itu, macam-macam. Ada hilang kesadaran itu majzub namanya. Hilang kesadaran karena minuman, hilang kesadaran karena makan sirih pinang, hilang kesadaran karena mushroom, hilang kesadaran atau karena obat-obatan tertentu, kan majzub semua namanya. Balok, minum apa, hilang kesadaran juga namanya. Bukan itu yang dimaksud, bukan itu fana itu, bukan itu. Bukan dia tidak bisa mengendalikan dirinya terus terbang ke sana kemari, tidak. Seperti apa? Enggak. Bukan itu. Mana Rasulullah pernah begitu? Artinya begini, nah. Ketika Rasulullah yang dikatakan saja makomnya bakobillah 24 jam panak loh. 24 jam dalam kepanaan kesadaran itu. Tidak pernah itu Rasulullah guling-guling apa namanya? Artinya bukan apa namanya? Tidak pernah itu Rasulullah aneh-aneh seperti mabuk zikir. Bukan dilarang, artinya kendalikan juga. Ketika sudah sempurna dudukannya itu tidak mungkin sampai kayak tornado. Ya, kalau dikatakan ruh rindu, oke lah. Ruh rindu, saking rindunya mau keluar, oke. Tapi ada secara anunya itu memang ada yang agak aneh, ada di situ. Nah, karena kita terlalu masuk alam bawah sadar, itu bahasa secara ilmiahnya. Terlalu masuk di bawah sadar itu. Di gelombang alfa ke delta, ke theta nanti. Sehingga tidak bisa mengendalikan diri. Jadi jangan mabuk zikir, tapi mabuk Allah. Kalau orang mabuk Allah itu tenang Pak, jiwanya tenang. Dia tidak akan dipermalukan oleh Allah Ta'ala. Artinya dia itu sikapnya, ahlaknya seperti ahlaknya Muhammad Rasulullah. Semuanya itu tidak akan dipermalukan. Ketika seseorang insan itu, seorang manusia itu sudah terganti kesadarannya menjadi akunya Allah, menjadi insan kamil, maka Allah Ta'ala menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, menjadi kudrat iradanya, semua tajalli daripada Allah Ta'ala. Maka dia tidak akan dikasih malu. Dia pun tambah pintar, kepintarannya bertambah, keilmuannya luar biasa, pendengarannya tambah kuat, matanya tambah tajam. Semuanya diperbaiki, diislah. Bukan semakin stres kita belajar makrifat dan sebagainya, berarti ada yang sedikit itu. Masih bisa diperbaiki. Nah, jadi begitu hadirin sebelakan, maka itu sangat luar biasa. Ada dalilnya, ada. Itu luar biasa itu, paling tinggi itu. Masya Allah. Jadi begitu tuan-tuan guru, kita kembali ke diri kita, kembali lagi, terus sampai betul-betul mencapai daripada ketiadaan karam kitanya. Bukan mabuk ya, karam itu bukan hilang kesadaran, enggak. Bukan. Tiba-tiba di sana, itu bukan fana namanya. Itu hilang akal, hilang kesadaran. Sementara orang ma'rifat itu akalnya tidak hilang. Akal itu tidak hilang. Akal itu telah terganti menjadi akal rabbaniyah. Sehingga dia cerdas, fatonah. Makanya 4 sifat ini yang perlu dimiliki oleh tajalli insan kamil. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. 4 ini ciri-cirinya. Orang yang sudah tajalli itu 4 ini. Siddiq, ya kan? Amanah, tabligh, fatonah. Nah, jadi begitu saudara-saudara hadirin semulakan, mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat terus, majulah pantang mundur insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.